Tota adalah seorang pemuda lemah yang menjadi yatim piatu setelah kecelakaan mobil. Namun, kehidupan Tota yang kesepian tiba-tiba berubah ketika seorang gadis berambut api yang sangat seksi mengadopsi dan mengidolakan Tota. Sekarang, Tota harus mengalahkan gadis itu untuk melarikan diri dari kota, tetapi dia selalu terganggu oleh payudara super besar gadis itu. Pada suatu hari yang cerah, Yukihime sedang dalam perjalanan ke sekolah tempat dia mengajar ketika sekelompok anak laki-laki, dipimpin oleh murid bernama Tota, menggodanya. Kemudian, mereka menyerang Yukihime, tetapi dia memiliki perisai pelindung di sekelilingnya yang lebih kokoh daripada perbatasan Rusia. Ketika penyergapan itu gagal total, Yukihime dengan santai menendang mereka semua, membuat mereka jatuh ke sungai. Beberapa saat kemudian di kelas, guru cantik Yukihime menghukum anak laki-laki itu, dan mengingatkan mereka tentang aturan hidup. Mereka hanya boleh sampai ke ibu kota jika mereka bisa mengalahkan gadis itu. Tota memarahi guru cantiknya karena telah memerintahkan mereka dan meminta informasi tentang perisai yang dia gunakan sebelumnya. Teman-teman Tota dengan senang hati mendukungnya, tetapi sisa perisai, merasakan ketegangan yang mendalam, meninggalkan celah besar di tengah ruangan. Sementara itu, Yukihime berjalan melewati lorong yang dijaga oleh murid-muridnya yang patuh, dan melancarkan satu pukulan tunggal yang membuat anak-anak bodoh itu terbang menembus jendela kelas. Setelah itu, rekan kerjanya, seorang guru bermata empat yang tampak baik bernama Tachibana, dengan lembut memarahinya karena telah memperlakukan anak laki-laki itu seperti hewan. Dia mencoba mendukung keinginan para siswa untuk pergi ke ibu kota, tetapi Yukihime tidak peduli. Namun, guru bermata empat itu gigih sampai akhirnya dada besar Yukihime akhirnya setuju untuk memikirkannya. Ketika saya dan teman-teman saya pulang, kami mengeluh tentang perisai sihir dada Yukihime. Saya memberitahu teman saya bahwa kami hanya perlu berlatih lebih keras agar kami bisa mengalahkan guru dan pergi ke ibu kota untuk memanjat menara raksasa menuju langit biru. Semua anak laki-laki itu berjanji akan memanjat menara. Tetapi saya menyimpang. Saya pergi ke pintu rumah keluarga saya. 2 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua saya, sementara kakek saya, Negi, juga telah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Kecelakaan itu membuat saya menjadi seorang yatim piatu, tetapi sebaliknya saya senang karena itu memungkinkan saya untuk bertemu Yukihime, yang sekarang menjadi wali saya. Awalnya saya menolak Yukihime, meskipun dia memiliki sosok api paling mempesona di Jepang. Tetapi hubungan kami berubah ketika Yukihime ternyata menjadi bencana total di dapur, dan saya harus mengambil alih tugas memasak. Tindakan sederhana itu membuat kami semakin dekat. Ketika saya selesai dengan upacara di pemakaman, saya melihat sosok kabur seorang anak laki-laki bermata empat. Hantu itu kemudian berubah menjadi versi saya yang lebih tua, mengatakan kepada saya bahwa dia menunggu saya di puncak menara sebelum menghilang sepenuhnya. Pemuda bodoh ini sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di kuburan ini. Malam itu, saya meminta Yukihime untuk mengajari saya sihir, tetapi dia menolak. Marah, saya mulai berlatih sihir sendiri, tetapi akhirnya terlihat seperti orang bodoh. Keesokan harinya, dia kembali mengalahkan anak laki-laki itu, memadamkan harapan mereka untuk pergi ke ibu kota. Saat mereka merengek seperti anak-anak, rekan Yukihime, Tachibana, muncul, dan menawarkan bantuan. Dia memberi anak laki itu tongkat sihir, yang memungkinkan mereka menggunakan satu mantra, dan meminta mereka menyembunyikannya dari Yukihime. Namun, tongkat sihir itu tidak mau mendengarkan saya. Oleh karena itu, Tachibana memberi saya gelang khusus sebagai gantinya. Malam itu, ketika saya sedang memikirkan gelang itu, Yukihime masuk ke kamar, membuat saya panik. Ketika dia bertanya tentang gelang itu, saya mengatakan kepadanya bahwa saya menerimanya sebagai hadiah untuknya. Dan dengan malu-malu lari. Keesokan harinya, ketika Yukihime sedang dalam perjalanan pulang, dia sedang mengagumi hadiah yang diberikan oleh adik laki-laki bodoh itu. Tiba-tiba, teman-teman Tota muncul melalui teleportasi instan. Sementara itu, saya merasakan ada yang tidak beres dan berlari ke tempatnya. Anak laki-laki itu menggunakan tali panjat untuk menahan Yukihime, berharap bisa mengalahkan guru montok mereka. Namun, kali ini, Tachibana bergabung dengan mereka dan memuji upaya mereka. Kemudian, dia menyerang anak laki-laki itu, menjatuhkan mereka semua hanya dalam beberapa detik. Tachibana kemudian mengeluarkan beberapa senjata untuk menyerang Yukihime, yang berusaha melawan. Tetapi karena gelang di pergelangan tangannya, sihirnya tidak berfungsi. Dia dipukul oleh batang logam dan terdiam karena syok. Ternyata Tachibana adalah seorang pemburu hadiah yang ingin menangkap Yukihime untuk mendapatkan hadiah $600 juta. Saat itu juga, dia mengeluarkan pedang untuk membunuhnya. Tetapi sebelum dia bisa menyerang, saya muncul dan terlibat dalam pertarungan sengit dengannya. Tachibana menggunakan teleportasi instan untuk muncul di sebelah saya, dan memotong lengan saya seperti monster yang sangat jahat. Ketika saya terbaring tak berdaya, dia mencoba memenggal kepala saya, tetapi Yukihime muncul, dan menghentikan serangan dengan tangannya. Dia memuji saya karena telah menyerang dan berterima kasih atas hadiah itu. Namun,
Tachibana malam ini sedang dalam kondisi prima, jadi dia memotong Yukihime menjadi potongan-potongan kecil seperti kue ulang tahun. Saya berteriak ketakutan, tetapi pemburu hadiah itu dengan cepat menusuk punggung saya saat saya jatuh pingsan. Yukihime memarahi saya karena telah menyerah. Dia menjelaskan bahwa dia telah mengubah saya menjadi abadi 2 tahun lalu, dan bahwa saya bisa mati seperti manusia, dengan penyesalan atau bangun sebagai monster abadi, dan menyelamatkan teman-teman saya. Yukihime kemudian menyuruh saya meminum darahnya, karena tidak ada pilihan lain. Saya menjilat darahnya dari tanah seperti orang mesum sejati. Di sisi lain, Tachibana hampir membunuh anak laki-laki itu, tetapi saat itu saya melemparkan lengan saya yang terputus ke arahnya. Saya berteriak ke wajah pemburu hadiah itu, dan berlari ke arahnya, tetapi Tachibana menghentikan serangan, dan memotong lengan saya yang lain. Dia tertawa seperti orang gila, hanya untuk melihat bahwa saya menumbuhkan kembali lengan saya. Saya sekali lagi menyerangnya dan melancarkan pukulan ke perut yang membuatnya pingsan sebelum dia jatuh karena kelelahan. Saya terbangun dan mendapati diri saya berbaring di pangkuan Yukihime. Dia telah kembali dengan tubuhnya yang memikat seperti semula, dan menjelaskan kepada orang bodoh ini bahwa saya tidak bisa mati lagi. Dia memberitahu saya bahwa dia adalah vampir berusia 700 tahun, dan menjelaskan bagaimana orang tua saya memohon padanya untuk menyelamatkan saya setelah kecelakaan mereka. Oleh karena itu, dia mengubah saya menjadi vampir. Yukihime menyalahkan dirinya sendiri, karena telah membuat anak ini menjadi abadi, tetapi saya pikir hidup selamanya adalah hal yang baik. Keesokan harinya, teman-teman saya mengucapkan selamat tinggal saat saya meninggalkan desa bersama Yukihime. Mereka sedih karena mulai sekarang mereka tidak akan bisa mencium semua Yukihime lagi. Bersama-sama, kami berdua menuju ke ibu kota, bertekad untuk memusnahkan monster apapun di jalan. Saat kedua orang abadi ini berjalan menuju ibu kota seperti tentara Ukraina, saya masih bingung dengan kekuatan baru saya. Selama perjalanan, Yukihime menjelaskan bahwa populasi dunia telah menurun drastis, dan sebagian besar negara tidak dapat dihuni lagi. Saya, yang memiliki minat pada sejarah dunia hampir nol, lebih peduli pada fakta bahwa kami berjalan kaki daripada naik bus. Yukihime menjelaskan bahwa dia adalah target buronan dengan hadiah besar di kepalanya, jadi transportasi umum adalah jebakan maut yang penuh dengan pemburu hadiah yang potensial. Terlepas dari informasi yang menakutkan ini, saya masih memimpikan semua teman baru yang akan saya dapatkan saat kami tiba di kota. Namun, Yukihime melemparkan fakta mengerikan lainnya, karena saya adalah makhluk abadi yang dibekukan dalam waktu. Saya akan selamanya menjadi anak berusia 14 tahun. Teman-teman yang akan saya buat akan menjadi tua, memiliki keluarga, dan akhirnya mati, sementara saya tidak akan pernah berubah. Meskipun demikian, orang bodoh ini masih pergi berenang di sungai terdekat, dan kekuatan kata-kata Yukihime, akhirnya, meresap ke dalam diri saya. Saya berbaring tengkurap di air, menyadari bahwa teman-teman lama saya telah pergi ke jalan yang berbeda. Saya juga menyadari bahwa pinggul saya akan tetap pada ukuran yang sama. Namun, pikiran mendalam saya tiba-tiba terganggu ketika kepala saya membentur bokong lembut seorang gadis yang sedang mandi di sungai. Sebagai seorang ahli sosiologi, saya tidak meminta maaf, tetapi sebaliknya saya melontarkan pujian yang berlebihan tentang harta karunia. Hal ini membuat orang asing itu sangat marah, sehingga dia berbalik dan menarik pedang, siap memenggal kepala saya. Saya melompat mundur, akhirnya melihat penyerang saya dan menyadari bahwa dia adalah seorang gadis cantik. Orang asing itu menggunakan sisi datar pedangnya untuk memukul mulut saya sebelum saya bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah keduanya mengenakan pakaian, orang asing itu memperkenalkan dirinya sebagai Kuro Umaru, dan saya menyadari bahwa saya telah salah. Pendekar pedang dengan penampilan rapuh ini sebenarnya adalah seorang anak laki-laki dari Thailand. Kemudian, saya memperkenalkan diri, dan menjelaskan bahwa tujuan saya adalah mencapai menara. Kuro Umaru segera menunjukkan minat ketika dia mengungkapkan bahwa dia baru saja datang dari sana. Mendengar itu, saya sangat senang dan bertanya kepada teman tampan itu, bagaimana dia bisa mencapai menara. Namun, Kurumaru menjelaskan bahwa dia telah diusir dari keluarga kayanya karena menjadi orang lemah. Oleh karena itu, untuk kembali ke rumah, dia harus mengalahkan vampir terkenal bernama Dark Evangel. Ketika Kurumaru menjelaskan tentang godaan selama 700 tahun ini, saya merasakan rasa takut yang semakin besar. Saat itu juga, Kurumaru menyadari bahwa saya tidak memiliki pantulan di cermin seperti adegan konyol di chapter 4, dan tepat pada saat itu, Yukihime bergabung dengan kami dengan dada besarnya. Kuro Umaru menyerang Yukihime tanpa ragu-ragu, tetapi dia hanya menggunakan satu jari untuk menghentikan pedangnya, memarahinya, karena menjadi anggota keluarga pemburu monster. Suasana menjadi hening, dan saya mencoba meredakan situasi. Namun, Kurumaru mengumumkan bahwa keluarganya harus memburu monster seperti dia, dan bersiap untuk menggunakan teknik yang kuat. Sayangnya, Yukihime menusuk dadanya dengan tangan kosong, seperti saat mematuk ayam. Saya ngeri, mengira dia baru saja membunuh calon teman baru saya.
Tetapi yang mengejutkan, luka Kuromaru sembuh seketika. Kedua orang bodoh abadi itu sama-sama terkejut melihat bahwa anak ini juga abadi seperti mereka. Saya mencoba memeriksa anak itu, tetapi ketika saya mendekat, Kuromaru terbangun dan meninju saya. Dia sekali lagi menantang Yukihime, tetapi gadis berambut api yang montok itu menyuruh temannya yang tampan untuk mengalahkan saya terlebih dahulu jika dia ingin menghadapinya. Kuromaru setuju dengan tantangan itu, dan saya, melihat rasa sakit penolakan di mata saingan baru saya, juga menerima pertarungan itu. Segera, Kuromaru menyerang dengan kecepatan kilat, tetapi saya berhasil menghindari setiap serangan. Setelah itu, saya menambahkan satu syarat lagi. Pemenangnya akan meminta yang kalah melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika keduanya terlibat dalam perkelahian yang hebat, keduanya melancarkan pukulan yang mengesankan dan mendapat anggukan dari Yukihime. Pertarungan mencapai klimaks ketika Kuromaru secara tak terduga memenggal kepala saya, mengira pertarungan telah berakhir. Tetapi saya menangkap kepala saya di udara, menempelkannya kembali ke leher, dan kemudian memukul Kuromaru yang benar-benar terkejut hingga jatuh ke tanah, meraih kemenangan. Karena takut telah menyingkirkan teman tampan ini, saya bergegas menghampirinya, tetapi pria konyol itu akhirnya bangun dengan hati yang patah. Dia khawatir saya akan meminta sesuatu yang mesum darinya, tetapi saya hanya memintanya untuk menjadi teman saya. Setelah itu, kami bertiga pergi ke pemandian air panas. Saya mencoba membuat Kuromaru bahagia, tetapi anak itu masih malu karena kekalahannya. Dalam momen yang jenius, saya memutuskan bahwa cara terbaik untuk mengikat adalah dengan mengintip Yukihime di kamar mandi, seperti seorang mesum sejati. Saya menunjuk ke tebing curam yang menghadap ke pemandian air panas. Dan meskipun Kuromaru tidak peduli, saya memanjat sendirian. Setelah sampai di puncak, saya melompat ke bak mandi, tetapi saya tidak melihat gadis berambut api yang montok itu. Sebaliknya, saya melihat seorang gadis kecil, dan bertanya siapa dia. Tetapi ketika dia berubah kembali menjadi tubuh dewasa yang saya kenali, saya mengerti bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah bentuk sejati Yukihime. Saya segera mengejeknya karena tubuh kecilnya, sementara Kuromaru di bawah ketakutan akan nyawanya. Saat itu juga, Yukihime menyerang saya, menendang saya dari tebing. Kuromaru melihat itu, dan bergegas menyelamatkan. Dia meraih tangan saya dan menyuruh teman baru saya untuk melemparkannya kembali ke atas. Kuromaru menembakkan saya melintasi udara, dan orang bodoh ini memanfaatkan kesempatan untuk merenggut kerudung Yukihime dari dirinya. Yukihime dengan bangga memamerkan diri di depan saya, dan menawarkan untuk menunjukkan dadanya yang besar, tetapi saya menyatakan bahwa saya tidak tertarik pada harta karunnya. Seperti yang diharapkan, saya dihukum tanpa ampun, sementara Kuromaru akhirnya tertawa. Saya senang melihat teman baru saya akhirnya menerima kami, dan Yukihime berjanji akan melatih Kuromaru, sehingga suatu hari nanti, dia bisa menantangnya dengan bermartabat. Ketika kami bertiga kembali ke kota, saya, sekarang dengan seorang abadi di sisi saya, bertanya-tanya, apakah ada orang lain seperti kami di luar sana? Saya mendapat ide besar. Kami harus mengumpulkan semua orang abadi, dan membentuk tim pahlawan super, seperti Avengers, atau Power Rangers. Kuromaru terkejut dengan ide ini. Sementara Yukihime hanya mencaciku karena mimpi kekanak-kanakannya, dengan mengatakan bahwa seseorang telah memberinya ide serupa sejak lama. Saat itu, sekelompok mobil hitam mengkilap tiba, dan salah satunya berhenti dengan kasar di depanku. Seorang gadis berseragam sekolah keluar dari salah satu mobil, dan menyambut Yukihime dengan hormat. Sekelompok pria berjas hitam muncul, membentangkan karpet merah untuk nyonya mereka. Aku benar-benar terkejut. Ternyata Yukihime adalah bos dari organisasi seperti Yakuza. Gadis sekolah bernama Karin sangat marah padaku karena menjadi orang abadi kelas 2 yang menyedihkan. Dia jelas ingin membunuhku, tapi Yukihime dengan tenang menyuruhnya mengendalikan hormonnya. Ketika Yukihime berjalan ke mobilnya, dia menoleh padaku dan berkata bahwa mimpiku untuk menciptakan organisasi orang abadi telah menjadi kenyataan, yang dikenal sebagai UQ Holder. Kelompok orang abadi itu bepergian dengan kapal pesiar mewah menuju markas rahasia organisasi. Energi saya melonjak karena saya tidak sabar untuk mendapatkan beberapa gadis abadi, melem-melem, untuk dipeluk. Kuromaru lebih pendiam, masih memproses serangkaian peristiwa yang membawanya ke kegilaan ini. Sementara itu, Yukihime melakukan percakapan tenang dengan salah satu bawahan utamanya, Karin. Ternyata Karin sangat skeptis tentang tentara baru itu. Dia sama sekali tidak menyembunyikan penghinaannya padaku. Dia bertanya pada Yukihime, mengapa dia membawa seorang anak bodoh yang tidak sopan ke dalam barisan mereka. Tapi Yukihime dengan tenang menjelaskan situasinya, mengatakan kepada Karin bahwa baik dia maupun aku memiliki potensi untuk menjadi anggota terkuat dari kelompok mereka. Ketika hari kiamat tiba, kami berdua mungkin akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Oleh karena itu, mempelajari cara menangani anak bodohku adalah suatu keharusan. Ketika kami tiba di markas di Pulau Raksasa, saya dan Kuromaru disambut oleh pemandangan yang surreal. Tempat itu adalah surga teknologi tinggi. Pria-pria berjas hitam itu menyambut Yukihime dengan hormat yang biasanya diberikan kepada seorang dewi.
Kami berdua terkejut melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dua anggota lain, seorang pria berjas yang tampak seperti penjual obat dan memakai kacamata bernama Gengoro, dan seorang anggota lain yang tampak sangat aneh bernama Iku, memandu kami berkeliling dan menjelaskan dasar-dasarnya. Mereka memberitahu kami bahwa UQ Holder terdiri dari semua jenis orang abadi, makhluk ajaib, robot, monster, dan segala sesuatu di antaranya. Tentu saja, kami sangat gembira untuk bergabung dengan keluarga aneh ini. Tapi, tentu saja, tidak ada yang sesederhana itu. Sebelum kami bisa secara resmi menjadi anggota, kami harus melewati tes. Tantangannya sangat sederhana. Setiap orang dari kami harus mengalahkan lawan yang ditunjuk setidaknya sekali dalam 7 hari. Karin segera menawarkan diri untuk bertarung denganku, jelas sangat ingin memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Sementara itu, Gengoro setuju untuk menghadapi Kuromaru. Saya segera menyerang Karin, tetapi dia dengan mudah menangkisnya dan menggunakan kapal raksasanya untuk memukul kepala bodohku, saat aku terbaring seperti gadis liar di Hotel Vegas. Melihat ini, Kuromaru ragu-ragu untuk ikut campur dalam pertempuran. Namun, ketika dia akhirnya menerjang Gengoro dengan pedangnya, dia tidak bisa mendaratkan pukulan apapun. Setelah itu, kami berdua duduk untuk bersantai. Merasa lelah dan kecewa, kami bertanya-tanya bagaimana kami bisa mengalahkan lawan yang jelas, berada di level yang berbeda. Saat itulah kami menemukan seorang gadis pelayan bernama Tuna sedang bergumul dengan beberapa sampah. Setelah dia jatuh, kami berdua buru-buru berlari untuk membantunya, berharap mendapatkan imbalan dari kelucuan yang memalukan darinya. Tuna menjelaskan bahwa dia hanya seorang karyawan biasa yang bekerja di kantor pusat. Melihat kesempatan untuk menyelesaikan kegelisahan, saya dan Kuromaru menawarkan untuk membantunya dengan pekerjaan rumahnya. Saat membawa beberapa kotak ke gudang, saya tiba-tiba mendengar suara misterius yang memanggil. Saya mengikutinya menuruni tangga panjang ke gua gelap yang tersembunyi dengan bangunan aneh di dalamnya. Saya mendekatinya bersama Kuromaru, di mana kami bertemu dengan seorang pria berambut merah yang lebih mabuk daripada Jack Sparrow. Ternyata pemabuk ini adalah Jinbei, anggota terkuat kedua UQ Holder setelah Yukihime. Jinbei menunjukkan kepada kami pedang raksasa yang tertanam di bongkahan batu besar, dan menuntut agar saya mencabutnya. Awalnya, bocah bodoh ini menolak, mengatakan itu terlihat sangat tidak praktis, tetapi Jinbei mengancamku, mengatakan bahwa pria sejati membutuhkan senjata untuk terlihat keren. Mendengar itu, saya mencoba sekali dan segera menyadari bahwa benda itu tidak bergerak sedikit pun. Ketika Jinbei mulai menjelaskan sejarah pedang itu, saya mendengar suara misterius itu lagi, menyuruh saya menekan tombol di pedang. Begitu saya melakukannya, pedang itu meluncur keluar dari batu hampir tanpa usaha sama sekali. Jinbei terkejut dengan ini, tetapi kejutan sebenarnya datang ketika pedang itu sendiri mulai berbicara, memperkenalkan dirinya sebagai Kurobo. Ia menyatakan bahwa ia telah memilih saya sebagai pasangan barunya. Jinbei, yang jelas mengharapkan ini, menjelaskan bahwa pedang itu memungkinkan penggunanya untuk mengontrol beratnya, menjadikannya senjata yang sangat berbahaya. Dia membuktikannya dengan mengembalikannya kepada saya, yang segera menjatuhkannya ketika beratnya menekan tangan saya, meninggalkan lubang besar di lantai. Jinbei memberitahu kami bahwa jika kami ingin lulus tes, kami harus berlatih keras di sini. 7 hari berikutnya adalah serangkaian latihan ketat dan kerja fisik. Saya dan Kuromaru menghabiskan sepanjang hari di ruang bawah tanah, mengasah keterampilan kami, dan menggunakan waktu luang untuk membantu Tuna melakukan pekerjaan rumah tangga di sekitar kafetaria. Jinbei sesekali memberikan pembaruan kepada Yukihime tentang anggota baru, yang tampaknya tidak terkesan sama sekali. Ketika hari terakhir tantangan tiba, kami keluar dari ruang bawah tanah seperti bola karet yang lelah, siap untuk pertarungan. Pertarungan dimulai dengan Kuromaru melawan Gengoro. Dia memuji kemajuan Kuromaru, tetapi mengingatkannya bahwa serangan bocah itu masih terlalu mudah ditebak. Pertarungan berjalan satu arah dengan Gengoro dengan mudah menghindari dan memblokir setiap serangan. Segalanya tampak sulit sampai Kuromaru, mengingat gaya bertarung lirihku, menyusun rencana putus asa. Dia mencoba membodohi lawannya dengan mengulurkan lengannya untuk serangan. Gengoro memotongnya, tetapi Kuromaru menggunakan lengannya yang terputus untuk mengambil pedang lain dan menyerang Gengoro dari belakang. Itu berhasil dengan sempurna. Dia menang dan secara resmi lulus tantangan. Di sisi lain markas, aku sedang bergulat dengan Karin. Dengan Kurobo yang terpasang, aku sadar bahwa ini adalah senjata yang jauh lebih mematikan. Aku menggunakan beberapa serangan gaya anime yang sangat konyol dan mencoba menahan gadis berambut biru itu. Saat mereka terus bertarung, aku akhirnya berhasil menggunakan kemampuan mengontrol berat pedang untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat aku akan melancarkan pukulan terakhir, aku mendengar teriakan Tuna dari dekat. Ternyata Tuna diserang secara tak terduga oleh sekelompok monster raksasa. Tepat ketika aku akan menyelamatkan gadis pelayan itu, Karin menghentikanku, memintaku menunggu waktu yang tepat. Dia kemudian dengan berani mengalihkan perhatian para monster, dan memimpin mereka menjauh dari Tuna.
Sementara itu, aku membawa gadis pelayan itu ke tempat yang aman, di mana Kuromaru dan Gengoro muncul. Aku melompat kembali ke dalam pertarungan. Aku meningkatkan berat pedang, lalu menabrak para monster seperti meteor yang jatuh, menyapu bersih semuanya saat bertabrakan. Saat itu juga, Yukihime muncul dengan belahan dadanya yang menakjubkan, dan mengucapkan selamat kepada saya dan Karin. Dia menyebutkan bahwa waktu tes telah habis, dan aku mulai memohon 5 menit tambahan, untuk menyelesaikan pertarunganku. Permintaan itu segera ditolak, tetapi karena aku bertarung dengan gagah berani melawan gerombolan monster, aku secara resmi lulus tes. Setelah tantangan berakhir, Yukihime mengungkapkan bahwa gerombolan monster itu mungkin telah melarikan diri dari bagian bawah fasilitas melalui lubang yang kami buat. Dia kemudian memberi kami berdua tugas resmi pertama kami, turun ke ruang bawah tanah dan memusnahkan sisa gerombolan monster yang melarikan diri. Yukihime membuka lubang di tanah dan mendorong kami berdua ke dalam kegelapan di bawah, di mana kami menghadapi kengerian yang menunggu. Keesokan harinya, Yukihime memanggil saya dan Kuromaru ke kantornya, dan memberi kami tugas resmi pertama kami. Ini dianggap sebagai tugas yang mudah bagi dua orang bodoh yang baru mulai. Kami harus membantu Karin pergi ke kota manusia dan melindungi sebuah panti asuhan di daerah Kumo. Awalnya, Karin menolak tugas itu, tetapi berharap mendapatkan beberapa kata, mlam-mlam, yang manis dari Yukihime. Dia setuju untuk mengambil tugas itu. Tentu saja, saya pikir tugas mudah ini berarti saya akan bersantai di kursi empuk. Setelah itu, saat bersiap untuk misi, saya dengan bangga memberitahu gadis pelayan, Tuna, bahwa saya akan mengurusnya ketika saya kembali dari daerah Kumo. Prediksi saya benar-benar salah. Beberapa saat kemudian, Karin membuat kami berlari sepanjang jalan. Saat kami mengeluh tentang daya tahan kami, Karin menjelaskan realitas dunia mereka. Di balik fasad teknologi tinggi, kota metropolis yang mengilap terdapat bayangan besar kemiskinan. Daerah kumuh itu penuh dengan orang-orang yang tertinggal. Dan yang lebih buruk, ada faksi kaya yang ingin memusnahkan orang-orang ini dan menghapus orang miskin dari peta. Karin menjelaskan bahwa inilah tujuan sebenarnya dari Yuki Holder, bukan hanya klub untuk orang abadi, tetapi juga kekuatan untuk melindungi orang-orang tertindas dari orang-orang yang korup dan berkuasa. Saya mencoba memuji Karin atas usahanya, tetapi dia segera meninju kepala saya, karena menjadi anak laki-laki nakal. Saat kami berlari melintasi hutan, Karin menjelaskan bahwa bahaya sebenarnya terletak di bawah tebing. Jadi saya dengan berani melompat ke bawah. Saya hanya membuat anak-anak malang di panti asuhan ketakutan. Sementara itu, para pria berjas hitam itu tersungkur karena serangan saya. Setelah pembukaan yang brilian itu, kelompok itu memutuskan untuk menggunakan pemungutan suara, untuk menentukan siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya, sebagai pecundang konyol, kalah dalam semua pertandingan dan segera diberi tugas memasak. Marah tetapi menerima nasib, saya menyiapkan makanan untuk semua orang. Dan sungguh menakjubkan, rasanya luar biasa enak. Semua orang terkesan dengan keterampilan memasak saya, dan bahkan Karin harus mengakui bahwa bocah nakal ini punya bakat. Sejak saat itu, semua orang ingin bocah nakal ini memasak untuk mereka, membuat saya sangat marah. Karin tersenyum melihat ini, tetapi dia menyuruhku mempelajari teknik yang disebut langkah kilat untuk menang dalam olahraga gulat. Setelah itu, biarawati pengasuh ini mengadakan percakapan serius dengan Karin dan Kuromaru. Dia menjelaskan sebagai orang yang lemah, bahwa sekelompok anak jalanan terus muncul di malam hari, menggoda mereka untuk keluar dari rumah. Mendengar perjuangan dan ketakutan sehari-hari yang dialami orang-orang ini, teman tampan Kuromaru percaya bahwa ini adalah jalan yang benar, memperkuat tekadnya untuk membantu mereka. Sementara itu, saya pergi ke area terbuka untuk mulai berlatih, terutama berlarian seperti ayam tanpa kepala, sampai saya membangunkan seorang pria, yang tampak seperti seorang kultivator yang gagah. Pria ini marah dengan sandiwara yang sedang saya lakukan, dan tiba-tiba menyerang saya. Dia memberitahu bocah bodoh ini, bahwa postur saya salah, dan kemudian menunjukkan bagaimana melakukan gerakan melompat yang sebenarnya terlihat seperti apa. Sementara saya kesal padanya, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kaido. Dia menunjukkan kemampuannya dengan bergerak begitu cepat, sehingga tampak seperti sedang diangkut oleh Elon Musk. Kaido menyatakan, bahwa dia adalah seorang pendekar keliling. Namun, dia terkejut mendengar bahwa saya baru saja mulai berlatih, karena dia telah menghabiskan 10 tahun, untuk menguasai teknik ini. Kaido menunjukkan kepada saya diagram yang menjelaskan bahwa posisi kaki dan fleksibilitas adalah kunci untuk menang, tetapi bocah bodoh ini tidak mengerti. Terpesona oleh potensi saya, Kaido setuju untuk menjadikan saya muridnya. Malam itu, saya memulai rezim latihan yang aneh dengan memasak dan makan dengan kaki saya. Semua gadis di panti asuhan mengagumi pengorbanan ini, sementara para pria berjas hitam itu makan seperti orang lapar yang haus dalam perjamuan terakhir dari cincin. Selama latihan, Kaido mengatakan kepada saya, bahwa saya harus membuat kaki saya lebih kuat. Jadi, saya mulai melakukan semua pekerjaan rumah tangga, hanya dengan kaki saya. Pengabdian saya bahkan menginspirasi seorang anak daerah kumuh bernama Ruki, untuk mulai berlatih bersama saya.
Sementara itu, Kaido bertemu dengan dua rekannya yang suram, Master Buta Nagumo, dan seorang pria aneh yang tampak mesum bernama Chao. Setelah diubah menjadi manusia serigala sejati, jelas mereka adalah regu pemburu abadi yang dikirim untuk memusnahkan distrik kumuh. Serangan mereka cepat dan kejam. Para anggota Yuki Holder dibantai oleh boneka-boneka aneh itu. Pada saat yang sama, Karin sedang mandi, memamerkan payudara indahnya yang montok, luar biasa. Gadis biarawati yang berdiri di luar sedang berbicara dengannya tentang politik Amerika. Tiba-tiba, sebuah lubang terbuka di tanah dan Chao menyerangnya. Dia segera menghentikan serangan itu dengan sabit. Chao memuji dia, terkesan bahwa dia tidak tertipu oleh serangan mendadak darinya. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit, dan tak lama kemudian dia mengayunkan pedangnya ke leher Karin, tetapi kulitnya tidak terpotong. Sementara gadis itu berdiri bingung, Chao mulai menceritakan sebuah kisah. Bertahun-tahun yang lalu, para pemburu penyihir telah mencoba membunuh seorang gadis kecil, tetapi gadis kecil itu tidak mati apapun yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan, gadis kecil itu merasakan sakit, tetapi tidak pernah berdarah. Mereka memanggilnya gadis suci baja. Dan suatu hari, seorang gadis lain muncul dan membawanya pergi. Ketika dia memutar belati di dalam tubuh Karin, Chao mengungkapkan bahwa dia tahu kebenarannya. Dia adalah gadis suci itu. Dia menyembunyikan keabadiannya, menyebutnya sebagai kutukan, saat dia menggunakan sihir bayangannya untuk mengikat tubuh montok, cantik, dan memikatnya, membuatnya tidak bergerak dan membawanya pergi berulang kali, sambil mengejeknya bahwa dia adalah orang yang bisa merasakan sakit, tetapi tidak akan pernah bisa mati. Kembali keluar, saya bersama Ruki. Ketika kami melihat kobaran api, kami diserang oleh kerumunan Oni, tetapi Kuromaru datang tepat pada waktunya. Saat kami tidak tahu harus berbuat apa, Kaido muncul dalam wujud manusia serigala bersama Nagumo di belakangnya. Kaido mengejekku karena menjadi Oni abadi dan menyerang, menempatkan segel sihir padaku, yang membuatku benar-benar lumpuh. Ketika aku dikeluarkan dari zona pertempuran, Kuromaru dengan gagah berani bersiap untuk menghadapi keduanya. Nagumo dan Kaido memutuskan untuk menyerangnya pada saat yang sama. Kuromaru mengetahui bahwa dia perlu memberi isyarat untuk meminta bantuan, melepaskan teknik kembang api. Dia berputar untuk menghindari bahaya dalam sekejap, tetapi Kaido menekan dan menendangnya, membuatnya kehilangan konsentrasi cukup lama bagi Nagumo untuk memotong lengannya. Dalam serangan balik yang mengejutkan, Kuromaru juga memotong lengan Kaido sebelum mundur. Kedua abadi itu, dengan cepat menyambung kembali anggota tubuh mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kaido mengejek Kuromaru, dan bersiap untuk mengakhiri pertempuran dengan gerakan secepat kilat yang sempurna, yang bahkan tidak dia lihat. Kaido mulai meninju Kuromaru seolah-olah sedang memukul karung pasir, lalu membelah tubuhnya menjadi dua dengan tendangan keras. Bersamaan dengan itu, tubuh Kuromaru yang terbelah, jatuh di depan mataku yang tak berdaya. Seolah itu belum cukup, Kaido mengambil dua pelat logam besar dan menggunakannya untuk memaku kedua setengah tubuh Kuromaru yang masih hidup ke tanah, membuat Kuromaru benar-benar dikalahkan, dihancurkan, dan rasa takutnya akan kutukan sudah pasti. Keadaannya menjadi sangat buruk. Aku lumpuh oleh segel sihir, dan Kuromaru telah terbelah dan dipaku ke tanah tepat saat manusia serigala Kaido hendak meluncurkan pukulan terakhir, dengan mantra es. Anak distrik kumuh Ruki, yang tampaknya lebih berani daripada pintar, melompat di depan Kuromaru yang ketakutan untuk melindungi Kuromaru. Sementara itu, pria mesum Chao masih menikmati kesenangannya mengganggu Karin. Dia mengingatkannya tentang masa lalunya sebagai gadis suci baja, seorang gadis yang bisa merasakan setiap rasa sakit, tetapi dikutuk untuk tidak pernah mati atau berdarah. Dia memutar belati di dalam dirinya. Dia gembira menghadapi seseorang yang bisa menahan begitu banyak, seperti Jerry Seinfeld yang jahat. Chao berkata kepadanya, bahwa dia hanya ada di sana untuk menggodanya, menikmati setiap detik rasa sakitnya. Untuk membuatnya lebih menyeramkan, dia menjilat wajah Karin seperti anjing penjaga. Ruki menantang para pemburu abadi yang menyerang, berteriak bahwa dia akan menghentikan mereka menghancurkan rumahnya. Namun, Kaido hanya menggunakan satu jari untuk menghentikan serangan Ruki, dan dengan mudah menangkap anak itu. Ruki bertanya mengapa mereka ingin membunuhnya, dan tuan mereka yang pendiam Nagumo, dengan tenang menjelaskan kebenaran yang tidak menyenangkan. Mereka dibayar oleh orang-orang kaya di Menara Trump. Ini bukan dendam pribadi. Itu hanya bisnis di tanah orang pemberani. Tanah itu tidak milik penduduk distrik kumuh, dan para pemimpin sewaan telah dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan kotor. Cukup sudah dengan omong kosongnya, Kaido bersiap untuk membunuh Ruki. Tetapi ini adalah tetes terakhir bagi Kuromaru. Dengan tekad yang sangat mutlak, dia merobek dirinya sendiri dari tali pengikat, dan bahkan saat tubuhnya masih terpotong, dia bergegas maju, melindungi Ruki dari serangan Kaido yang akan datang. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, saya, yang terbaring tak berdaya di tanah seperti sekantong kentang, tiba-tiba bangkit. Segel sihir telah hilang, dan lengan saya sekarang ditutupi oleh sarung tangan hitam yang tampak jelek.
memancarkan aura dingin yang aneh. Saya entah bagaimana menyerap segel itu, dan bahkan saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Musuh saya menyadari bahwa saya jauh lebih kuat dari yang mereka kira, dan sedikit terkesan. Chao, masih terjebak dalam kata-kata sarkastiknya yang bengkok, tiba-tiba menyadari bahwa dia akan menerima pukulan besar. Setelah menahan siksaan tanpa henti, Karin akhirnya mengungkapkan kebenaran di balik keabadiannya. Itu bukan kutukan, melainkan berkat dari cinta sejati. Tanpa pilihan lain, dia memanfaatkan salah satu bentuknya yang lebih kuat. Dia terbang ke udara, dikelilingi oleh cahaya menyilaukan yang menghilangkan kegelapan di sekitarnya. Kemudian, dia meluncurkan pukulan suci, diikuti oleh badai pukulan secepat kilat yang membuat pria mesum itu jatuh ke tanah seperti Totas yang terkenal di seberang kota. Sementara itu, aku berhadapan dengan guru lamaku. Kuromaru bertanya tentang penampilan baruku, tetapi aku hanya tahu bahwa itu memberiku perasaan yang sangat kuat. Kaido adalah seorang fanatik perang, dan melihat kekuatan baruku hanya membuatnya semakin bersemangat. Tanpa membuang waktu, aku menerjang ke depan dan menendangnya dengan satu pukulan. Kaido menyusul, tetapi aku menggunakan kekuatan baruku untuk menghindar, membalikkan keadaan, dan berhadapan langsung dengan manusia serigala itu. Tepat pada saat itu, Karin muncul, siap menghadapi Nagumo yang lebih kuat. Melihat itu, Kaido juga menganggap serius pertempuran itu dan kembali ke bentuk manusianya semula. Aku bertanya padanya mengapa dia memukuli anak-anak, dan Kaido dengan acuh tak acuh mengakui bahwa dia adalah Mike Tyson dari Jepang. Tidak masalah siapa atau mengapa, selama dia bisa bertarung dengan lawan yang kuat. Bersamaan dengan itu, mereka kembali bentrok, keduanya bergerak dan menyerang dengan kecepatan yang bahkan hampir tidak bisa dilihat oleh kebanyakan orang. Keduanya adalah master dari flash step sekarang, dan seluruh pertarungan terasa sangat tidak nyata. Setelah menyaksikan kekuatanku yang baru, Kaido bahkan meminta untuk menerimaku sebagai murid sejatinya, tetapi aku menolak seketika. Sebagai balasannya, Kaido meluncurkan teknik yang sama, cahaya api penghancur. Dia menggunakan flash step untuk menghancurkan penghalang suara, meninju dadaku dan merobek jantungku, yang dia remas di tangannya. Tepat saat Kaido mulai mengucapkan mantra untuk mengakhiri segalanya. Sepasang sayap hitam raksasa mengepak dari punggungku. Tubuhku mulai menarik kembali pecahan-pecahan jantungku, sambil melepaskan gelombang energi gelap yang besar. Nagumo menjelaskan kepada Karin bahwa ini adalah jenis sihir yang sangat kuat, dan langka yang disebut Maja Erebea. Penggunanya berisiko kehilangan jiwanya sepenuhnya. Hanya 2 orang di dunia yang diketahui memilikinya. Dark Evangel Yukihime, yang gagal menguasainya, dan kakek buyutnya, Negi, yang telah menggunakan bentuk lengkapnya. Nagumo khawatir pengguna ketiga dapat mengganggu keseimbangan dunia. Sekarang sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan itu, aku menyerang Kaido dengan kekuatan brutal, tanpa menahan diri. Aku melemparkannya ke sebuah bangunan, lalu menyerang dengan serangkaian serangan yang membuat Nagumo pun ketakutan. Dia mencoba menyelamatkan temannya, tetapi Karin menghentikannya dengan pedangnya seperti Catalina Jenner. Tepat saat aku akan melancarkan pukulan terakhir pada Kaido, aku tiba-tiba kehilangan kendali, berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas diriku sendiri. Setelah beberapa saat, kabut gelap menyembur keluar dariku, membuatku terluka parah dan kelelahan. Kaido, yang babak belur, mengambil pecahan-pecahan manusia serigala itu, dan mengakui kekalahan, meminta agar aku membunuhnya. Tapi, bocah cengeng yang kupermalukan ini menolak untuk menerima kemenangan, mengatakan bahwa itu bukan aku yang bertarung. Oleh karena itu, mereka setuju untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang sebenarnya, dengan pertarungan tangan kosong. Selama pertarungan, saat Kaido bergumul untuk mendapatkan kemenangan, dia melihatku menangis. Aku menatapnya, bertanya bagaimana seseorang dengan begitu banyak kekuatan bisa menggunakannya untuk kejahatan. Kaido terkejut bahwa aku hanya menggunakan kekuatan alami saya untuk melawannya. Didorong oleh tidak lain selain tekad murni dan kemarahan yang benar, aku meluncurkan ledakan kekuatan terakhir, menghancurkan lengan Kaido dan menghancurkan bangunan di belakang kami dalam prosesnya. Nagumo terkesan bahwa aku telah mengalahkan Kaido tanpa perlu Maja Erebea. Bahkan Karin terkesan dengan kekuatan absolut saya. Kaido sekali lagi memohon agar saya membunuhnya sebagai bentuk pemujaan, tetapi saya menolak. Tepat pada saat itu, Nagumo membuka portal dan pergi bersama Kaido dan Chao yang dikalahkan seperti 2 orang lemah. Penduduk distrik Kumo berkumpul untuk menyaksikan rumah mereka terbakar. Tetapi kemudian, Yukihime muncul dan dengan satu pameran kekuatan luar biasa membekukan seluruh lingkungan, memadamkan api di tempat. Dia memuji Kuromaru atas suara sinyal kembang apinya yang membantu mereka melacak semua orang. Dia menyapa Nagumo, yang tampak terkejut melihatnya, dan aku terkejut mengetahui bahwa dia mengenal tuan penyewa yang kejam itu. Malam itu, penduduk desa mengadakan pesta besar untuk menyambut para penyelamat mereka. Sambil makan, Yukihime menjelaskan kepadaku bahwa fakta bahwa aku menyerap Maja Erebea adalah hal yang logis. Bagaimanapun, kami memiliki garis keturunan yang sama karena anak-anak distrik Kumo memanggil orang-orang yang menguasai Yuki untuk makan bersama mereka.
Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa dari balik kegelapan, sebuah drone tak berawak yang tersembunyi sedang mengawasiku, mengamati adegan itu dari posisinya di puncak menara. Setelah itu, Kuromaru berada di markas Yuki Holder, ditugaskan untuk mengembalikan pedang pusaka saya, Kurobo, dengan aman ke kamar saya. Mencoba memahami kekuatan bayangan yang ditunjukkan oleh temannya, Kuromaru bertanya kepada pedang itu, apakah ia tahu sesuatu tentang Maja Erebea. Namun, Kurobo mengelak dari pertanyaan itu, dan sebaliknya menunjuk, menyatakan bahwa ia telah memperhatikan kasih sayang Kuromaru yang kuat untuk pantatku yang kurus. Hal ini seperti pukulan telak bagi Kuromaru. Bingung dan malu, dia segera menyangkal dan meletakkan pedangnya ke tanah. Kemudian, dia lari dari tempat kejadian, dalam rasa malu yang ekstrim, meninggalkan pedang itu. Saat dia mencoba menenangkan diri, mata Kuromaru tertuju padaku, yang berada di bawah kapal, mendesis pada gadis pelayan, Tuna. Aku sedang dengan penuh semangat memeriksa kapal motor yang dibuat sendiri oleh Yukihime, dari suku cadang bekas. Terkesan dengan keahliannya, aku dengan antusias mengajaknya berlayar. Saat mereka meluncur di atas air, Yukihime berbagi mimpinya suatu hari nanti menjadi pembalap profesional. Saya, dengan ketulusan saya yang biasa, mendukungnya dengan sepenuh hati, mendorongnya untuk mengejar hasratnya. Dari kejauhan, Kuromaru menyaksikan mereka berdua tertawa dengan mudah. Perasaan cemburu dan bingung yang menyakitkan menyerangnya saat dia berjuang untuk memahami sensasi menusuk aneh di dadanya. Kemudian, mencari kesendirian, Kuromaru berendam di salah satu mata air panas di pangkalan. Pikiran Kuromaru memutar ulang kata-kata pedang itu dan adegan bersamaku dan Yukihime, tetapi perenungan tenangnya terganggu ketika Karin masuk untuk memberikan misi. Menangkapnya benar-benar terbuka dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Tepat pada saat krisis ini, Karin akhirnya melihat kebenaran. Terpojok, Kuromaru terpaksa menjelaskan situasi khususnya. Dia mengungkapkan bahwa dia bukan laki-laki, maupun perempuan. Dia berasal dari klan Fushigari, sejenis ras hibrida yang lahir tanpa jenis kelamin yang jelas. Ketika mencapai usia tertentu saat dewasa, mereka harus memilih jenis kelamin yang akan mereka miliki selama sisa hidup mereka. Namun reaksi Karin bukanlah pengertian, melainkan agresi. Dia memulai pertempuran, dengan motivasi yang sangat egois. Percaya bahwa dia akan akhirnya mendapatkan Yukihime. Dia menuntut Kuromaru, menjilat lututnya setiap hari, dan menjaga perhatian tuannya tetap tertuju padanya. Dia menindas Kuromaru, menendang pedangnya dan memerintahkannya untuk patuh. Namun, pertarungan mereka terhenti oleh kedatangan robot yang tiba-tiba. Amiya sang robot, telah mengamati mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa dia tidak akan mengungkap rahasia asal-usul Kuromaru, dan dengan tenang menyatakan bahwa dia punya rencana. Beberapa saat kemudian, aku sedang sibuk dengan pekerjaan rumah, bertanya-tanya kemana temanku pergi. Jawabannya datang dalam bentuk seorang gadis pirang cantik, yang paling cantik yang pernah kulihat sebelumnya. Itulah rencana Amiya yang sedang dilaksanakan. Kuromaru, sekarang menyamar sebagai seorang gadis dan memperkenalkan dirinya sebagai Kuru, adik Kuromaru, dikirim kepadaku. Bodohnya aku di sini, sepenuhnya tertipu oleh penyamaran itu, tidak senang karena temanku menyembunyikan seorang adik perempuan yang menggemaskan dariku. Setelah sedikit ragu, Kuru memintaku untuk mengajaknya berkeliling ibu kota. Aku berpikir sejenak, tetapi menerimanya, berharap bisa menyelinap mengintip dadanya yang palsu. Kami bertemu Tuna di jalan, yang meminjamkanku perahu bertenaga bahan bakar miliknya untuk hari itu. Saat kami menerbangkan perahu Tuna, kami melewati seorang gadis kecil yang tampak aneh sedang berkeliaran di dek bawah pangkalan, tetapi aku tidak terlalu memperhatikannya. Di ibu kota, aku dan Kuru menikmati kencan kami yang aneh dan paling tak terduga. Kuromaru merasa sangat senang, dan dia menekan payudara palsunya ke tubuhku untuk membuatku tegang. Akhirnya, kami berdua tiba di alun-alun utama kota, tempat kami berjalan-jalan seperti pasangan aneh. Tapi momen penting terjadi ketika sepatu bot Kuru rusak. Tanpa ragu sedikit pun, aku berjongkok untuk memperbaikinya. Tindakan sederhana dan tak terduga ini mengejutkan Kuromaru. Dan untuk pertama kalinya, dia mempertimbangkan dengan serius kehidupan sebagai seorang gadis. Berada di sisiku mungkin adalah hal yang sebenarnya dia inginkan. Dengan malu-malu, Kuromaru menunjuk ke menara dan menyuruhku membawanya ke sana, tetapi makhluk-makhluk penuh hormon kekanak-kanakan ini tidak tahu apa-apa tentang sosok Li Cikchao, pemimpin pemanggil mesum, yang mengawasi mereka dari bayang-bayang. Sementara itu, kembali ke pangkalan, Yukihime dan Jinbei sedang melakukan percakapan serius. Dia mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang aku yang memancarkan Maja Erebea. Khawatir itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jinbei tampaknya tidak terlalu khawatir. Tetapi Yukihime mengonfirmasi bahwa aku sedang diawasi oleh pesawat tak berawak oleh sosok berkuasa yang dikenal sebagai Fate Avarunchus. Di menara, aku sangat gembira, akhirnya tiba di tempat impianku. Aku memberitahu Kuru betapa berartinya persahabatanku dengan Kuromaru bagiku, sebuah pernyataan yang membuat gadis kecil yang menyamar itu dipenuhi dengan emosi yang campur aduk.
Penegasan saya bahwa Kuro lucu hanya menambah kebingungannya. Namun, momen Netflix bodoh kami tiba-tiba terganggu secara brutal. Chao muncul, membuka portal bayangan yang mulai menyeretku masuk. Kuromaru segera jatuh ke tanah karena dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dalam tubuh seorang gadis. Meskipun demikian, dia masih secara naluriah mencoba menyerang musuh. Namun, dia segera dihentikan oleh panggilan pemanggil kedua, seorang pria bertangan 6, bernama Osura. Kuromaru dengan cepat menyadari bahwa dia tidak dapat kembali ke bentuk prianya, dan dia dengan mudah ditindas dan dibuang dari bangunan seperti pemain kriket. Saat Kuromaru terbaring tak berdaya di tanah, dia teringat betapa aku mencintainya. Entah bagaimana, dengan ledakan adrenalin, dia melancarkan serangan lain dan melempar Chao seperti cakram lempar. Dia juga kembali ke bentuk normalnya, siap membela dengan segala cara. Dari kejauhan, Osura telah menyaksikan seluruh tontonan dan bahkan memuji Kuromaru atas usahanya. Tetapi sebelum Kuromaru bisa bersiap untuk menyerang, petugas polisi telah tiba di tempat kejadian. Pada saat itu, aku terbangun dan bodohnya, aku tidak tahu apa tentang penampilan feminin Kuromaru. Melihat temanku, aku segera bertanya pada Kuro apa yang terjadi. Kuromaru dengan cepat berbohong, mengatakan bahwa dia telah membawa adik perempuannya ke tempat yang aman. Kemudian, dia menatapku karena ketidakberdayaanku. Di dalam hati, Kuromaru puas hanya menjadi temanku. Tidak peduli bentuk apa yang dia pilih. Tapi aku membuat segalanya lebih buruk dengan mengatakan bahwa aku ingin memakan bagian tubuh adik Kuromaru, dan memperlakukannya seperti mainan. Sementara itu, kembali ke markas Yuki Holder, gadis kecil yang sebelumnya bernama Kirie sedang bermain sendirian. Robot Amiya menemukan gadis kecil itu sedang sibuk melakukan ritual pasir, atau semacamnya. Ketika dia bertanya apakah ada tongkat khusus, Kirie tersipu dengan kilau aneh di matanya, dan menjawab bahwa tongkat khusus baru saja dimulai. Di markas Yuki Holder yang ramai, Karin menarik Kuromaru ke samping, bertanya padanya tentang kencannya denganku. Sementara Kuromaru ragu-ragu, Karin bertanya mengapa dia tidak melanjutkan penyamaran sebagai Koru, seperti yang mereka rencanakan. Saat mereka berbicara, Amiya, yang mahir teknologi, memperkenalkan Kirie yang paling pemalu dan penakut kepadaku. Gadis kecil itu, yang tampaknya ketakutan oleh bayangannya sendiri, meminta untuk bertemu denganku secara pribadi. Ketika kami mencapai sudut terpencil, seluruh sikap Kirie berubah. Dia melepaskan sifat pemalunya, ekspresinya menjadi dingin dan berwibawa. Dia memerintahkanku untuk duduk, menyebut dirinya atasan saya di Yuki Holder, dan menuntut rasa hormatku. Ketika aku bingung, Kirie memerintahkanku untuk berperilaku seperti anjing, dan aku dengan ragu-ragu menurutinya. Tetapi ketika aku mengajukan pertanyaan yang tepat tentang tindakan posesifnya yang tiba-tiba, Kirie mencoba menamparku. Meskipun aku telah melihat dalam sifat aslinya, aku masih menangkap rambut gadis kecil itu dan mengendalikan hormonnya. Gadis kecil itu mengklaim bahwa dia berhak menamparku 5 kali. Karena aku diduga gagal menyelamatkannya 5 kali secara terpisah, aku benar-benar bingung, bersikeras bahwa ini adalah pertama kalinya kami berbicara, tetapi sebelum Kirie dapat menjelaskan tuduhan yang aneh ini, sebuah bayangan meluncur di sepanjang dinding. Chao si mesum, akhirnya muncul dari lubang tikus, dan menggorok leher Kirie dengan kecepatan kilat. Saat Kirie jatuh ke tanah, darah mengalir deras, dia meraihku, tindakan terakhirnya adalah menggenggam tanganku. Aku menyesal menyuruh Kirie untuk melepaskan matanya. Tiba-tiba, aku terbangun kaget, mendapati diriku telah kembali ke pangkalan. Aku bertanya-tanya, apakah itu hanya mimpi? Tetapi kemudian aku melihat Kirie masih hidup dan sehat, dia segera memarahiku karena kebodohanku. Saat itu juga, Amiya dan Karin muncul, siap membawa Kirie ke ibu kota, dan bingung melihatku sudah lama kembali. Bodohnya aku hampir saja membocorkan rahasia Kuro, tetapi dia menginjak kakiku, untuk membungkamku. Di kapal kembali ke ibu kota dari Pulau Jeffrey Epstein, Karin dan Amiya mendiskusikan desas-desus tentang kekuatan misterius Kirie. Mereka menduga bahwa kekuatannya bukanlah sihir, tetapi semacam teknologi yang sangat maju. Aku juga memiliki pertanyaan serupa, dan Kirie, dengan ragu-ragu menjelaskan bagaimana kemampuannya bekerja. Itu adalah kekuatan yang disebut menyimpan dan memuat ulang. Dengan melakukan ritual dengan pasir, dia bisa membuat titik simpan seperti di game Vice City. Setiap kali Kirie mati, waktu akan mundur, dan dia akan kembali ke titik itu. Dan jika dia memegang tangan seseorang pada saat kematiannya, dia bisa membawa jiwa mereka kembali bersamanya. Dia memberitahu si bodoh tak berguna aku ini, bahwa dia telah meninggal 5 kali, karena aku terus gagal memegang tangannya. Dia memberitahuku bahwa aku sangat penting bagi masa depan, itulah sebabnya dia harus mengambil tindakan ekstrim seperti itu, untuk memperingatkan pantatku yang cabul. Ketika kami tiba di ibu kota, mereka kembali ke lubang tikus yang sama. Kirie mencoba menjelaskan situasinya lagi, tetapi kali ini, aku sudah siap. Ketika Chao muncul dari bayang-bayang untuk menyerang, aku bereaksi seketika. Aku memblokir serangannya,
dan menggunakan Kurobo untuk meningkatkan ukuran pedangku ke tingkat yang luar biasa. Sebelum Chow sempat bereaksi, aku telah menendang kaki tangan ini ke langit seperti UFO. Ketika ancaman di depan mata telah menghilang, Kiri akhirnya menceritakan seluruh kisah mengerikan tentang antagonis dalam hidup mereka. Penyebab lingkaran terkutuk itu adalah seorang pria bernama Fate Averunkus. Pada awalnya, Kiri menyaksikan Fat dengan mudah menangkapku dan menjadikannya budak. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Fate menghabisi Amiya dengan satu pukulan, dan menendang Karin ke bulan dengan satu tendangan. Setelah Kuromaru dihancurkan seperti kecoak, Fate menendangku menjadi debu. Begitu dia berbalik untuk berurusan dengan gadis itu, Kiri bunuh diri, mengaktifkan pemuatan ulang, dan memulai lingkaran lagi untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Mendengar cerita ini, aku tercengang, bertanya-tanya mengapa pria berkuasa di Fat ini mengikutiku. Namun, percakapan kami terganggu oleh Amiya dan Karin, yang telah mendengar keseluruhan cerita. Sekarang setelah mengetahui sifat sebenarnya dari kekuatan Kirie, aku mencoba mengungkapkan semua detail tentang kekuatan Kirie, tetapi gadis itu menghentikanku. Amiya menjelaskan kepada si bodoh tak berguna ini, bahwa kekuatan seperti itu dijaga kerahasiaannya, karena suatu alasan. Di tangan orang jahat, Kirie bisa digunakan sebagai senjata, dibunuh berulang kali untuk memutar kembali waktu demi keuntungan orang lain. Aku akhirnya mengerti situasinya, dan meyakinkan Kirie, bahwa aku dan teman-temanku tidak akan pernah menyalahgunakannya. Sementara gadis kecil itu masih skeptis, Amiya, Karin dan Kuromaru, semua meyakinkan Kirie tentang keselamatannya. Hal ini memberinya rasa percaya baru pada rekan satu timnya, tetapi dia masih menamparku sebagai tindakan kasih sayang. Ketika kebenaran terungkap, Kiri menyusun rencana untuk menangkap Fate, karena dia telah menyaksikan peristiwa itu. Dia tahu persis siapa musuhnya, dan kapan dia akan datang. Kiri menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan titik simpan baru di ruang bawah tanah di bawah rumah rahasia Yukihime. Rencananya adalah pertaruhan yang berisiko tinggi. Aku akan menjadi umpan untuk memancing Fate keluar dari tempat persembunyiannya. Amiya akan membantu dengan sinar laser planet yang kuat dan menyerang musuh. Karin dan yang lainnya akan menghadapi sekutu Fate dan mendukung garis belakang. Dalam kekacauan setelah itu, Kirie dan Kuromaru akan menyelinap masuk. Satu-satunya tujuan Kirie adalah menyentuh Fate. Ketika dia berhasil melakukan itu, dia akan bunuh diri dan kekuatannya akan memindahkan semua orang, termasuk targetnya, kembali ke titik aman di ruang bawah tanah, di mana Yukihime akan menunggu untuk memulai pertempuran terakhir. Ketika semua orang berada di posisi untuk mengalahkan musuh bodoh yang tampak seperti Kim Jong-un, aku bertanya mengapa Yukihime tidak langsung menghadapinya di ibu kota. Kiri menjelaskan bahwa Fate cukup kuat untuk merasakan kehadiran Yukihime dari jarak bermil-mil. Jika dia ada di dekatnya, dia tidak akan muncul. Merasakan beban tugas, aku memutuskan untuk mencari informasi tentang Fat sendiri. Di telepon, aku menemukan video yang telah diunggah Yukihime untukku. Di dalamnya, dia menjelaskan bahwa Fat dulunya adalah pahlawan yang bertarung di sisi dia dan kakekku, Negi. Dia adalah tim penyelamat dunia. Namun, setelah Negi pergi, Fat telah mengubah kepribadiannya menjadi pria sinis yang membenci orang-orang dan krepek coklat. Yukihime memperingatkan saya bahwa Fate akan datang untuk saya karena hubungan saya dengan Negi, dan segera menyuruh saya menolak tawaran apapun yang dibuat Fate. Saya agak bingung dengan semua informasi ini, tetapi saya tidak bisa membuang waktu untuk berpikir. Seluruh tim berada di pusat perbelanjaan yang ramai. Amiya berada di titik pandang yang jauh. Jarinya berada di tombol peluncuran sinar laser satelit. Ketegangan meningkat seperti siaran langsung TV. Amiya mengunci target dan memberi isyarat kepada Kirie. Begitu saya melihat Fate, darah saya menjadi dingin. Berjalan berbahaya, tepat di belakang penyihir terkuat di dunia, adalah teman-teman lama saya yang bodoh dari kampung halaman. Pertempuran sedang berlangsung dengan sengit. Namun, pikiran saya berputar-putar, mencoba mencari tahu bagaimana teman yang katanya adalah milik kakek saya bisa menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Di sumber daya satelit, Amiya memantau pendekatan Fat. Rencana sudah mencapai titik kritis, tetapi semuanya berhenti mendadak ketika teman-teman lama saya dari kampung halaman menemukan saya di tengah kegelapan. Mereka berlari ke arah saya, sama sekali tidak menyadari bahaya yang baru saja mereka masuki. Melihat perubahan mendadak dalam rencana ini, Amiya harus mengubah rencana serangan satelit mereka. Melihat kerumunan, dia memutuskan untuk menahan tembakan. Tetapi tepat ketika dia hendak membatalkan, salah satu sekutu Fate, seorang pelayan yang tampak seperti robot, menyergapnya, memotong tangan yang memegang pengendali satelit. Kembali ke pusat perbelanjaan, saya harus tetap tenang, bertukar sapa dengan teman-teman, sambil mencoba untuk tidak mengungkapkan situasi hidup dan mati yang terjadi di sekitar. Saat itu, Fate mendekat seperti Johnny Depp yang menakutkan. Dia dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai teman lama kakek saya, tetapi sikap baiknya adalah selubung yang menutupi niat jahat yang dingin.
Dia menyatakan bahwa dia tahu segalanya tentang saya, warna mata saya, sekutu baru saya di Yuki Holder, dan bahkan teman-teman saya dari kampung halaman. Saat saya berusaha menyelamatkan teman-teman saya, Fate memberikan surat ultimatum. Bekerja sama dengannya untuk menghancurkan bumi secara sukarela, atau dia akan memusnahkan semua orang di pusat perbelanjaan tanpa berpikir dua kali. Kirie, yang mengawasi dari tempat persembunyiannya, marah karena rencana sempurna mereka telah sia-sia. Tetapi alih mol, saya mengambil tindakan berani. Saya dengan berani menolak tawaran Fate dan saya memutuskan untuk menantang pria berambut putih itu, dan menghunus pedang kesayanganku seperti belati. Ketika Fate menyentuh Yukihime, saya berteriak sekuat tenaga bahwa ada seorang teroris dengan bom di pusat perbelanjaan, membuat kerumunan panik. Di tengah kekacauan itu, Karin menyerang Fate dari belakang. Sementara dia bingung, saya ikut campur, mengayunkan Kuromaru dengan sekuat tenaga. Fate menangkis kedua serangan kami dengan perisai sihir. Namun saya, dalam langkah putus asa, telah meningkatkan volume pedang menjadi 500.000 kali lipat dari biasanya, dan menghancurkan penghalang. Begitu penghalang dihancurkan, sisa tim mulai beraksi. Amiya, setelah menangani penyerang yang menyerangku, merebut kembali kendali pengendali dan menembakkan sinar laser yang terarah langsung ke Fate. Saat berkas energi besar itu turun, Kuromaru melompat masuk, menggendong Kiri di punggungnya, untuk menyelesaikan fase terakhir rencana. Sementara Fate berjuang untuk menyerap energi sinar laser yang sangat besar, Kiri meraihnya seperti bayi yang mencoba meminum susu. Tetapi begitu dia berbalik untuk menarik orang lain untuk membantu menurunkannya, tubuhnya berubah menjadi batu. Rencana itu gagal pada menit terakhir, meninggalkan seringai licik di wajah Fate. Dengan komandan utama mereka jatuh, seluruh tim mempertimbangkan untuk mundur, tetapi saya menolak untuk mundur. Saya melihat bahwa Fate telah terluka parah oleh sinar laser, dan telah kehilangan sebagian kekuatannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Ketika lebih banyak bala bantuan Fate muncul untuk menghadapi sisa tim, saya mengerahkan seluruh kekuatan saya untuk melawan Archmages. Tetapi musuh saya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda, dan tampak seperti orang bodoh dari Alabama. Masing-masing dari mereka harus menghadapi lawan yang aneh, dan mereka siap bertarung sampai napas terakhir. Sementara itu, Fate menangani semua serangan fisik saya seolah-olah itu adalah permen, menunjukkan dirinya sebagai master sempurna dalam sihir dan seni bela diri. Perlawanannya juga berada pada tingkat yang berbeda, yang dia lepaskan tanpa berkeringat setetes pun. Tiba-tiba, Karin menghubungi saya melalui WhatsApp. Dia mengatakan kepada saya, bahwa penghitung mundur aneh, telah muncul di lengan Kirie yang membatu. Kami berdua setuju untuk mempercayai gadis itu, dan menunda serangan untuk sementara waktu. Saya berusaha sekuat tenaga untuk menahan Fate, mengolok-oloknya, dan menghindari tembakan saat penghitung waktu di lengan kiri berjalan turun. Tepat sebelum penghitung mundur berakhir, saya meningkatkan volume Kurobo lagi, menghantam Fate ke tanah dan menahannya. Begitu penghitung waktu mencapai 0, saya meraih tangan Kuru, dan pembatuan di tubuhnya hancur. Sisa tim segera berkumpul di sekelilingnya, melakukan kontak. Dengan Fate masih tertahan, Kiri mengaktifkan kemampuannya, memotong dirinya sendiri dan membawa seluruh kelompok, termasuk musuh mereka, kembali ke titik aman di bunker bawah tanah. Di sana, Fate bertemu dengan Yukihime setelah 20 tahun. Hanya melihatnya sudah membuatnya waspada, dan dia bersiap untuk bertarung, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Fate mengakui kekalahannya, dan untuk mendapatkan imbalan karena telah dikalahkan, dia setuju untuk menjawab satu pertanyaan dari masing-masing dari mereka, seolah-olah itu adalah acara game show di Comedy Central. Amiya tidak peduli dengan pertengkaran keluarga mereka, dan bertanya kepada Fate tentang rencananya untukku. Tanpa ragu, Fate mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dia ingin menggunakan kekuatanku untuk menyelamatkan Negi, sesuatu yang dia klaim akan menyelamatkan 12 juta orang di tata surya. Karin, dalam momen kecemburuan yang ekstrim, bertanya siapa yang lebih disayangi Negi, dia atau Yukihime. Namun, sebelum Fate dapat menjawab pertanyaan yang memalukan ini, Yukihime mengancamnya dengan kekuatan esnya, dan dia dengan cepat menghindari topik itu, seperti pacar yang berbahaya. Kuromaru kemudian mendekat dan bertanya, seberapa mendesak kebutuhannya akan saya. Fate menjawab bahwa itu tidak mendesak, yang berarti saya tidak perlu mengikutinya segera. Akhirnya, giliran saya. Saya memuji Fate karena tidak seburuk yang mereka katakan. Tetapi kemudian saya mengajukan satu pertanyaan yang menghantui saya. Apakah Anda bertanggung jawab atas kematian ibu saya? Semua orang di bunker terdiam. Fate menatap lurus ke mata saya dan berkata, ya Fanny. Mendengar itu, lautan api maja erebea saya berkobar dan mulai bangkit. Saya akan mengalahkan Fate seperti yang dilakukan para penari di Nepal. Tetapi saat itu, segel sihir di tubuh saya diaktifkan. Gambar hantu Negi muncul di ruangan itu. Saya mengenali dia sebagai pria dalam ilusi saya di pulau terpencil. Hologram 3D Negi menyuruhku untuk tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan Fate, menjelaskan bahwa tindakannya, betapapun bengkoknya,
bertujuan untuk melindungiku. Saat ini terjadi, Yukihime memerintahkan Kuromaru melalui telepati untuk menemukan dan menghancurkan perangkat pada tubuhku yang memproyeksikan gambar itu. Tepat ketika Negi akan mengungkapkan seluruh kebenaran, Kuromaru menemukan rune di bahuku dan memotongnya, menyebabkan hologram menghilang ke udara, meninggalkan saya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keesokan harinya, Kirie, Karin, dan Kuromaru bersantai. Tetapi Kirie, dalam suasana hati yang buruk. Dia marah karena setelah semua usaha yang dia lakukan, dan mati berkali-kali, Yukihime membiarkan Fat pergi begitu saja. Dia juga kesal karena dia bahkan tidak diizinkan untuk bertemu kakek dari pria bodoh tak berguna Tota itu. Mendengar itu, Karin menggodanya, mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya sedih karena dia mencintaiku. Kirie dengan keras membantah, tetapi jelas Karin telah mengatakan yang sebenarnya. Sementara itu, pria bodoh yang disebutkan itu mengikuti Yukihime seperti anak anjing, mengganggunya dengan pertanyaan tentang Negi. Saya masih tercengang karena wahyu bahwa kakek saya entah bagaimana masih hidup. Tetapi Yukihime tidak dalam suasana hati untuk berbicara. Dia benar-benar mengabaikan saya. Dan ketika sampai di kantor saya, dia bergegas masuk dan membanting pintu tepat di depan saya. Kekecewaan saya terganggu oleh munculnya beberapa wajah baru di kediaman Yukio Holder. Sementara itu, saya merasa kecewa dan sendirian berlatih untuk menghilangkan stres dengan menggunakan kurobo saya. Saya berpakaian seperti pelayan di restoran bintang 5. Entah kenapa, saya tidak menyadari bahwa Tuna, gadis pembersih, sedang membuang sampah, dan saya secara tidak sengaja merobek telinga kucingnya dengan pedang saya. Saya mengakui bahwa saya kecewa, dan Tuna segera memaafkan saya. Mereka akhirnya minum teh bersama, mengobrol dan tertawa seperti sekelompok gadis. Dari kejauhan, Kiri dan Kuromaru mengamati mereka, dan jelas mereka cemburu dengan fakta bahwa Tuna begitu dekat denganku. Namun, pengamatan mereka terganggu oleh kekacauan yang akan terasa sangat cocok di Arkham Asylum. Itu Mizor, gadis aneh yang baru saja tiba. Dia mendarat tepat di depan mereka, menyuruh Tuna menjauh dariku, dan kemudian menghadapi saya secara pribadi. Mizor menjelaskan bahwa saya berasal dari keluarga bangsawan yang terhormat. Kakek saya Negi memiliki harem, dan kakek saya Negi mengikuti jejak ayahnya. Dia menyatakan bahwa Negi telah membuat ibunya sedih. Dan karena itu, dia datang untuk mengalahkanku untuk membalaskan dendam ibunya. Dia berlari ke depan dan menyerangku, tetapi saya dengan mudah menangkis serangannya dan melemparkannya ke udara seperti celana dalam kering. Kemudian saya melompat mengejarnya dan menyelamatkannya, yang membuatnya tersipu seketika. Mizor memuji saya karena telah memenuhi standarnya, dan kemudian, dalam lompatan logika yang sama sekali, memutuskan untuk menikahi saya untuk menyelamatkan wanita lain dari rasa sakit yang pasti akan saya sebabkan. Pria bodoh Tota ini dengan sopan menolak tawarannya daripada masuk ke roknya. Sementara itu, neneknya, Ayaka, mengadakan pertemuan dengan Yukihime. Mereka mengenang masa ketika mereka adalah guru Negi. Mereka tertawa mengenang bagaimana semua gadis di kelas mencintai pria itu. Kembali ke masa kini, Mizor telah memutuskan bahwa cara terbaik untuk memenangkan hatiku adalah melalui perutku. Dia menjadi pelayan untuk membawakanku makanan. Dan Kirie, Kuromaru, dan Karin hanya bisa menonton dengan sedih saat dia berusaha keras untuk tugas romantis barunya. Saya menikmati makanan yang dibawa Mizor. Dan ketika saya melihat es di tangannya, saya menyadari dia membuatnya sendiri. Karin menggoda Kirie lagi karena mencintai saya, tetapi kemudian memberi pelajaran keras kepada dia dan Kuromaru tentang kenyataan situasi mereka. Dia menyuruh mereka untuk menyerah. Saya adalah seorang mesum, dan saya akan selalu memilih seorang gadis dengan bagian pribadi yang berantakan daripada seorang yang tidak tahu malu. Saat itu, Amiya muncul dan memberitahu mereka bahwa dia memiliki solusi untuk masalah romantis mereka. Dia menjelaskan sebuah legenda lokal, mantra pemandian air panas yang dapat membuat seseorang jatuh cinta pada Anda, dengan memandikan mereka 50 kali. Mereka meragukannya, tetapi Amiya membangkitkan minat mereka ketika dia mengisyaratkan akan berbagi informasi dengan Mizor dan Yukihime, orang-orang dengan bagian pribadi yang berantakan. Malam itu, Amiya dan saya berendam di pemandian air panas. Amiya jelas memohon. Dan untuk melakukan itu, dia menceritakan kisah hidupnya. Dia mengalami kecelakaan saat masih muda, dan telah koma selama lebih dari 70 tahun. Amiya menyatakan bahwa kesadarannya telah ditransfer ke tubuh robot yang dia tempati sekarang. Sementara dia menceritakan kisahnya, gadis-gadis yang penuh hormon bersiap untuk beraksi. Karin adalah yang pertama datang. Dia mencengkeramku dan memaksaku berbalik sementara dia menggunakan sikat gigi untuk menggaruk punggungku. Namun sebelum dia sempat pergi jauh, Kiri melompat dan mendorongnya, dan keduanya mulai berdebat. Mereka mendongak dan melihat Yukihime telah menyelinap masuk dan mulai menggaruk punggungku. Tetapi Mizor tidak membiarkannya menyelesaikannya. Perang habis-habisan pun pecah saat gadis-gadis itu berebut untuk menggaruk punggungku yang penuh semangat. Melihat temannya dalam kesulitan, Kuromaru muncul dan menyelamatkanku dari gadis-gadis yang sedang panas itu.
Namun penyelamatan olehnya hanya berlangsung sesaat karena Kiri dan Mizor melompat di antara mereka dan membuang bagian belakangku yang menyedihkan ke kolam. Sementara gadis-gadis yang pemalu itu bertarung satu sama lain, Yukihime bergabung denganku di kolam. Dia bertanya tentang kegembiraan, dan setelah aku menjelaskan, dia mulai menggaruk punggungku dengan lembut. Saat dia melakukannya, dia akhirnya meminta maaf atas perilakunya yang dingin sebelumnya, mengakui bahwa dia hanya melalui masa-masa sulit. Semua gadis terdiam karena mereka menyadari Yukihime dengan mudah memenangkan pertarungan memperebutkan punggungku. Setelah itu, aku pergi menemui Yukihime di dermaga untuk melakukan percakapan sungguhan. Seperti dalam film Mafia, dia muncul dalam wujudnya yang jauh lebih muda dari aslinya, yang membuatku sedikit sulit bernapas. Aku bertanya, apakah dia mencintai Negi, dan dia mengakuinya. Kemudian, dia menceritakan seluruh kebenaran yang rumit kepada saya. Negi yang kulihat di gua sebelumnya bukanlah kakekku. 20 tahun yang lalu, Negi mengalahkan seorang penyihir jahat yang kuat bernama Penyihir Kekuatan dan menyelamatkan dunia. Tetapi dalam prosesnya, Negi telah dirasuki oleh penyihir itu. Dia dan Fate telah mencoba menyelamatkannya sejak saat itu. Tetapi metode mereka yang berbeda, menyebabkan mereka berselisih. Aku kemudian menyebutkan orang tuaku, mengingatkan Yukihime, bahwa Fate telah mengaku telah menyingkirkan mereka. Dia menatapku dengan wajah sedih dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Fate tidak benar. Orang tuaku tidak meninggal dalam kecelakaan itu 2 tahun lalu, karena aku tidak pernah punya orang tua. Aku tidak dilahirkan seperti orang lain. Ternyata, bajingan bodoh yang kulihat ini, diciptakan di laboratorium, sebagai semacam virus hanya 2 tahun yang lalu. Menggunakan data genetik Negi, aku tidak hanya memiliki hubungan dengan kakekku, aku adalah klon Negi. Dalam keheningan setelah wahyu yang mengejutkan dunia, aku duduk di kamarku merasa hancur. Fakta bahwa aku bukan manusia, tetapi eksperimen genetik, klon Negi, membebani saya seperti beban fisik. Aku mencari penghiburan pada Kuromaru, mengenai kecemasan eksistensial ini. Sementara dia hanya ingin menjilati bagian belakangku, aku menjelaskan bahwa cinta Yukihime selalu untuk kakekku, dan satu-satunya alasan dia menyukaiku bukanlah karena kasih sayang, tetapi karena rasa tanggung jawab terhadap pria yang telah dia hilangkan. Fondasi duniaku. Hubunganku dengan pria yang membesarkanku sejauh ini terasa seperti kebohongan. Kuromaru berusaha keras untuk mengangkat semangat temannya, tetapi pemuda malang itu jelas masih berusaha mengatasi semuanya. Namun, percakapan suram kami tiba-tiba terganggu ketika Mizor masuk ke ruangan seperti badai. Bersama Kirie di belakangnya, dia mengumumkan bahwa cara terbaik untuk mengusir krisis reputasi adalah dengan datang ke turnamen seni bela diri Mahora. Sebelum aku bisa menolak, aku merasa diriku telah terlepas dari keadaan menyedihkan dan menuju kota. Sementara itu, di bagian lain markas, Yukihime mengadakan percakapan tenang dengan Ayaka, nenek Mizor. Dia mengakui bahwa dia telah memberitahu saya tentang asal-usul saya. Segera setelah itu, seluruh kelompok berjalan melalui jalan kota yang ramai, menyaksikan para seniman bela diri, dan tenggelam dalam energi kacau turnamen. Suasana yang membara mulai memberikan efeknya, dan aku, bersemangat seperti seorang pecandu, mulai mencari tahu cara mendaftar. Melihat ini, Kirie dan Kuromaru menjadi cemburu, karena aku semakin santai dengan gadis Mizor ini. Sayangnya, aku kecewa, karena semua slot untuk turnamen telah terisi. Aku berusaha untuk tidak membiarkan hal itu merusak suasana hatiku, berjanji untuk mencoba lagi tahun depan. Saat itu juga, Nyonya Ayaka muncul entah dari mana, ditemani oleh 2 mantan murid Negi lainnya, Manami, yang kebetulan adalah direktur turnamen, dan Chachamaru, seorang robot yang mengukir. Tanpa peringatan, Ayaka mencengkeramku seperti seorang ibu kota dari Chicago, mengatakan bahwa mereka perlu mendiskusikan sesuatu yang penting, meninggalkan Mizor yang menolak di belakang. Sekarang, para wanita telah membawaku ke tempat yang penuh sejarah. Ruang kelas lama tempat Negi pernah mengajar ketika dia baru berusia 10 tahun. Mereka berbagi kenangan tentang hari pertama, betapa gugupnya dia, tetapi segera memenangkan hati setiap gadis di kelas. Di sana, aku bertemu dengan murid Negi lainnya, seorang gadis berkulit pucat bernama Sayo, yang mengungkapkan bahwa dia adalah hantu. Mereka semua berkumpul di sekelilingku, sementara ekspresi mereka adalah campuran nostalgia dan kasih sayang. Mereka mengatakan kepadaku bahwa fakta bahwa aku adalah klon Negi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Yang penting adalah aku membawa warisan Negi. Mereka meyakinkanku bahwa, jika Negi ada di sini, dia akan memperlakukanku seperti keponakan sungguhan. Nyatanya, mereka telah memperlakukanku seperti seorang keponakan. Beban penerimaan mereka sungguh luar biasa. Dan ketika Ayaka bangkit dari kursi rodanya, memelukku dengan pelukan yang menjijikan untuk merasakan bagian belakangku yang lembut, aku menyadari aku memiliki keluarga yang tidak pernah ku ketahui. Saat itu juga, Mana menerima panggilan dari staf turnamen. Seorang seniman bela diri terluka parah dan harus mundur, dan mereka membutuhkan pengganti pada saat-saat terakhir. Beberapa jam kemudian, aku melangkah ke arena di tengah sorakan penonton, sementara teman-temanku bersorak dari tribun.
Di depanku ada lawan berjubah yang tampak seperti penjahat anime tua yang ditakdirkan untuk kalah. Lonceng berbunyi dan pertarungan dimulai dengan cepat. Aku menyerbu untuk bertukar pukulan cepat, hanya untuk menyadari bahwa lawan ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Dari pinggir lapangan, Sayo dan Kuromaru mulai khawatir. Mereka bisa merasakan bahwa Cutlass memancarkan aura berbahaya jauh di luar apa yang normal untuk sebuah kompetisi. Sementara itu, Mana pergi memeriksa seniman bela diri yang mundur, dan mengetahui kebenaran yang mengkhawatirkan. Cutlass adalah orang yang menjatuhkannya hanya untuk merebut tempatnya. Di medan perang, aku berjuang untuk mendaratkan pukulan yang bersih. Cutlass lebih unggul dariku dalam segala hal, menggunakan kombinasi kekuatan kasar dan sihir elemen yang kuat. Kemudian pertarungan menjadi lebih pribadi. Cutlass mengejekku, memanggilku admin Discord sebelum memukulku sampai jatuh. Kirie dan Kuromaru menjerit namaku saat Mizor menyaksikan dengan ngeri. Tapi aku tidak jatuh. Aku bangkit, mendidih karena amarah saat aliran Kiku, kekuatan Maja Erebea, mengambil alih. Aku menyerang lagi. Tetapi Cutlass menangkis seolah-olah itu bukan apa-apa. Sekarang Cutlass memanggil pedang sihir dari atas, menahanku ke tanah dengan rentetan pedang yang menetralkan sihirku. Sementara aku terperangkap, Cutlass terus mengejekku, mengatakan aku tidak akan pernah bisa menandingi Negi yang sebenarnya. Tetapi saat semangatku hampir hancur, aku mendengar teriakan teman-temanku dari tribun. Suara mereka memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku melepaskan diri, dan mendaratkan pukulan yang kuat ke wajahnya. Benturan itu melepaskan tudung kepalanya, mengungkapkan bahwa musuh rahasiaku yang kuat sebenarnya adalah seorang gadis cantik. Cutlass mengangkat bahu dan mengatakan bahwa dia sangat ingin mengakhiri hidupku, tetapi mereka kehabisan waktu. Tiba-tiba, Negi sendiri turun dari langit. Dia melangkah maju, dan mengatakan dia datang untuk membawaku bersamanya. Para wanita senang melihatnya, tetapi Mana dan yang lainnya segera panik. Mereka tahu, ini bukan Negi yang sebenarnya. Itu adalah Life Maker yang menyamar. Negi mencoba meyakinkanku bahwa mereka membutuhkanku untuk menyelamatkan dunia. Tetapi ini tampak sangat bertentangan denganku. Sebelum keadaan memanas, Yukihime membuat penampilan yang dramatis. Dia memecah kebisingan, memisahkan medan perang dari kerumunan, dan melangkah masuk. Dia mengungkapkan kebenarannya, ini sama sekali bukan Negi, hanya Life Maker yang menyamar. Tetapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, dua teman lama Negi, yang kini telah bersekutu dengan musuh, muncul dan membekukannya dengan sihir mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pria berotot besar yang tampak seperti karakter penjahat dari JoJo's Bizarre Adventure, jatuh dari langit dan menabrakku. Tetapi sebelum serangan itu bisa menghantam, Karin dan Kuromaru melompat untuk menghentikannya, dan Kirie muncul tepat waktu dengan pedangku. Saat tekanan meningkat, Yukihime lolos dari jebakan sihir. Dan bersamanya, aku dan kelompok orang bodohku berkumpul, siap untuk menghadapi pertarungan besar melawan Life Maker dan pengikut setianya di TikTok. Medan perang telah ditetapkan, dan udara di arena turnamen dipenuhi bau keringat. Yukihime memperingatkan sekutunya bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Lawan mereka adalah legenda. Ada Yue, penyihir penyendiri yang mengetahui segalanya. Nodoka, orang yang membaca pikiran, dan Jack Rakan, pendekar pedang bayaran yang dianggap sebagai yang terhebat di dunia. Dan memimpin mereka adalah makhluk dengan wajah Negi, seorang pria dengan kekuatan begitu besar, sehingga satu desahan sederhananya akan merobek pakaian semua orang di arena. Pertunjukan aneh ini membuatku tercengang melihat semua gadis dalam hidupku tiba-tiba setengah telanjang, dengan rok yang berkibar seperti jeli. Sementara itu, gadis pelayan tuna akhirnya datang untuk menyaksikan pertarungan, tetapi wajahnya penuh kekhawatiran saat dia melihat badai gelap terbentuk di pasir. Kembali ke arena, Kirie mencoba menenangkan keadaan. Dia mengatakan kepada musuh bahwa alih bertarung, mereka harus mencoba meyakinkan saya untuk bergabung dengan pihak mereka secara damai. Kirie mencoba membeli waktu, agar mereka dapat menemukan kelemahan lawan. Sayangnya baginya, Nodoka dengan kemampuan membaca pikirannya segera mengungkapkan niat sebenarnya Kirie kepada semua orang. Ketika diplomasi gagal secara menyedihkan daripada pemerintah Nepal, Nodoka melepaskan bom lain, mengungkapkan bahwa aku adalah satu-satunya klon sukses yang dibuat dari materi genetik gabungan Negi dan Asuna. Musuh yang tenang meminta saya untuk ikut dengan mereka. Tetapi saya menyuruh mereka untuk pergi. Tiba-tiba, suara tak dikenal yang misterius bergema, menyatakan bahwa saya akan diculik. Sebuah lubang hitam tiba-tiba merobek struktur realitas dan menarikku, membawaku ke dunia lain. Ketika saya bangun, saya bersinar seperti hantu, dan mendapati diri saya berada di kosmos asing. Di kejauhan, saya melihat Yukihime, terluka dan tergeletak di tanah. Saya berlari untuk mengambil roknya yang tidak sadarkan diri, tetapi tersandung sebelum berhasil mencapainya. Pemandangan berubah di sekelilingku, dan aku mendapati diriku berada di depan kastil, yang terletak di tepi tebing yang curam. Seorang pria dengan seringai terus-menerus, mengkhawatirkan, ada di sampingku. Kurobo segera memperingatkanku untuk tidak mempercayai pria ini, menunjukkan bahwa namanya Albero, penyihir kuat yang menciptakan pedang itu,
dan bahwa dia adalah iblis yang lebih jahat daripada Yukihime sendiri. Albero menyatakan bahwa satu-satunya tujuannya adalah meyakinkanku untuk bergabung dengan kelompok Negi. Untuk melakukan itu, dia memutuskan untuk memberiku sekilas masa lalu. Dalam ilusi ini, aku melihat Yukihime ribuan tahun yang lalu dari kastil yang sama. Dia diselamatkan oleh seorang pria tampan berambut merah, ayah Negi. Aku mengamati Yukihime sangat jatuh cinta pada penyelamatnya, mengikutinya kemana-mana, menolak untuk pergi darinya seperti Melania Trump. Kilas balik kemudian berubah, dan Albero membawaku ke garis waktu yang berbeda. 15 tahun kemudian, ketika Negi yang berusia 10 tahun menjadi guru di akademi, saya melihat Yukihime, yang sangat senang bertemu putra Negi, dan dia dengan cepat melindunginya. Saya menyaksikan Yukihime menjadi nyonya dari anak itu, kadang-kadang memperlakukannya seperti penggemar anime yang gila, dan memerintahkannya untuk menjilati sepatunya, hanya untuk Asuna masuk dan menyelamatkannya. Saya melihat hubungan mereka berkembang, dan akhirnya menyaksikan mereka menikah seperti dalam film-film romantis. Kenangan tentang Yukihime, yang bahagia membanjiri saya dengan kegembiraan, dan saya berterima kasih kepada Albero karena telah menunjukkannya kepada saya. Saat itulah seorang pendeta yang soleh mengakui bahwa semua yang baru saja dia tunjukkan kepada saya adalah kebohongan. Saat saya mencoba memproses ini, versi mimpi Yukihime mengenali saya dan berjalan ke arah saya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, seorang wanita yang diselimuti kabut hitam muncul di belakangnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Wanita ini adalah perwujudan kejahatan, pendeta pencipta kehidupan, yang juga dikenal sebagai Life Maker. Memanfaatkan kesempatan itu, Albero melancarkan serangan mendadak, menancapkan banyak tombak ke punggung saya saat saya terganggu oleh bulu mata saya sendiri. Albero kemudian menggunakan mantra gravitasi untuk menahan saya di tanah, sementara Life Maker, tanpa ragu-ragu, mengejar Yukihime yang terperangkap. Meskipun terluka, saya menolak untuk menyerah. Saya berbaring tengkurap untuk meraihnya. The Life Maker memberitahu saya bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya. Pergi bersamanya dan terima takdir saya. Saya akhirnya berhasil mencapai Yukihime dan memeluknya. Dengan air mata di matanya, dia berkata kepada saya bahwa yang dia inginkan selama ini adalah seseorang untuk menemaninya di bawah langit biru selamanya. Sebuah pengingat menyakitkan tentang kehidupan soliter yang dia jalani. Saya berjanji untuk selalu berada di sisinya, dan menangkis serangan Life Maker berikutnya untuk membawanya ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka berhenti, dia menjelaskan bahwa mereka berada di dunia yang diciptakan oleh imajinasi Life Maker. Di tempat ini, Life Maker dapat membengkokkan kenyataan sesuai keinginannya. Meskipun demikian, Yukihime masih memiliki satu kelemahan. Dia memanggil serangkaian segel sihir, dan menciptakan penghalang di sekitar mereka, dan keduanya melancarkan serangan langsung. Namun, Life Maker terus mengubah bentuknya seperti Dwayne The Rock Johnson, berganti antara bentuknya sendiri, dan penampilan ayah dan anak Negi, untuk membuat Yukihime kehilangan konsentrasi. Pertarungan psikis ini memaksanya untuk menurunkan pertahanannya. Pada saat yang sama, Life Maker meluncurkan kemampuan kuat yang membuat saya keluar dari pertarungan selama beberapa detik. Saya dipukul dengan keras dan tiba-tiba mendapati diri saya dalam sebuah ilusi, dikelilingi oleh sekelompok gadis yang mencoba menarik saya ke lautan merah dan menenggelamkan saya. Saat saya tercekik, seorang gadis baru muncul dan menghancurkan ilusi itu. Namanya Asuna, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai ibu saya. Dia menjelaskan bahwa, sementara Life Maker mengganggu pikiran saya, dia berhasil menyelinap masuk. Dia dengan gembira melambai ke arah Yukihime, yang juga telah keluar dari ilusi bersama sisa kelompok. Asuna menjelaskan bahwa meskipun rasanya seperti mereka telah terperangkap untuk waktu yang lama, kurang dari sedetik telah berlalu di dunia nyata. Dia berbalik kepada saya dan mengatakan bahwa jauh di lubuk hati saya tersimpan kekuatan untuk mengalahkan Life Maker. Tetapi untuk membukanya, saya harus bertahan selama 37 detik penuh melawan serangannya dalam pertempuran. Dengan tujuan yang jelas di benak saya dan sisa kelompok kembali ke kenyataan. Segera, semua orang menyebar dan melancarkan serangan gabungan terhadap musuh mereka. Dengan informasi yang diberikan Asuna, mereka dengan mudah menyapu para bawahan yang lebih lemah di timur. Pada saat yang sama, saya mengabaikan semua orang lain, dan berlari langsung ke Life Maker. Mata saya terkunci padanya, saat pertempuran terakhir dimulai. Dengan kata-kata nenek saya bergema di benak saya bertekad untuk bertarung selama 37 detik dengan segala cara. Saya berlari langsung ke Life Maker, dan mencoba mendekati kakek saya melalui ilusi. Namun, kata-kata saya ditelan oleh kekuatan gelap yang meluap dari tubuh Negi. Saat segalanya mulai menjadi sia-sia, dua pedang melesat ke dalam kekacauan untuk menyelamatkan seperti akhir yang bahagia lainnya. Yukihime dan Fate telah tiba, melompat untuk membantu saya. Fate tidak membuang waktu dan mengucapkan satu mantra kompleks yang kuat. Dunia di sekitar mereka lenyap dan jiwa keempat orang, saya, Yukihime, Fate, dan Negi, terhisap ke dalam ruang spiritual yang murni, di mana mereka menghadapi Negi yang sebenarnya. Muncul dalam bentuk anaknya, dalam pertemuan surreal ini,
Fate menjabarkan rencana putus asa yang cukup untuk menghentikan Lifemaker dan menyelamatkan dunia. Dia menjelaskan tujuannya adalah untuk menggunakan kekuatan unik saya, tidak hanya untuk membebaskan Negi, tetapi juga untuk menganugerahkan hadiah keabadian kepada semua orang di tata surya, mengakhiri penderitaan selamanya. Negi benar-benar mendengarkan dengan kesedihan yang mendalam di matanya, dan mengakui bahwa rencana berani itu mungkin benar-benar berhasil. Tetapi dia juga mengungkapkan harga yang mengerikan untuk keberhasilannya. Jiwanya sendiri, yang sekarang terikat erat dengan Lifemaker, akan dihancurkan. Memanfaatkan waktu berharga yang mereka miliki, Yukihime memeluk Negi kecil seperti terapis pijat, memeluk versi dirinya yang tersisa. Negi kemudian memberikan beberapa kata dukungan terakhir kepada saya. Dan begitulah, mereka semua terseret kembali ke bumi dengan keras. Pertarungan berlanjut dengan balas dendam. Lifemaker marah karena tantangan mereka memasuki transformasi baru yang mengerikan. Fate dan Yukihime melancarkan serangan gabungan, menggabungkan mantra segel terkuat mereka, tetapi dia dengan mudah mengalahkan keduanya, menjatuhkan mereka dalam pertarungan 3 arah tanpa berkeringat setetes pun. Saya juga tidak luput. Ketika dia mengincar saya dipukul mundur dengan keras. Tetapi daripada jatuh, saya membuka transformasi saya sendiri. Tubuh saya mulai bersinar dengan cahaya putih terang, yang sebanding dengan kabut hitamnya. Sekarang keduanya terbang ke langit, membawa pertempuran sengit mereka ke stratosfer, sementara sekutu mereka terus berjuang melawan mantra pengikat di bawah. Di udara, saya dihajar habis-habisan. Kekuatan mentah dan pengalaman kolektif Lifemaker benar-benar mengalahkan saya. Di bawah tanah, kelompok saya sedang diinjak-injak oleh para pengikutnya. Jack Rakan menjatuhkan Karin dan Nodoka dan Yue dengan mudah mematahkan mantra pengikat Kuromaru. Pada satu titik, saya melihat sekilas kehancuran yang ditinggalkan oleh pertempuran mereka di kota di bawah. Didorong oleh perpaduan rasa bersalah dan kemarahan, saya menyerbu ke Lifemaker dan melancarkan serangkaian pukulan brutal. Akhirnya membalikkan keadaan pertempuran. Tetapi tepat ketika saya tampaknya memegang kendali, Jack Rakan muncul dan menusuk saya dari atas dengan pedang raksasa. Seketika, saya jatuh ke tanah, darah mengalir deras seperti ayam yang dipenggal. Saat Lifemaker maju untuk menyelesaikan, Kiri melemparkan dirinya ke depan saya, berharap menghentikan pertumpahan darah. Lifemaker berhenti, jelas mengenali kemampuan Kirie untuk menahan bahaya. Saat itu juga, Cutlass muncul entah dari mana, dan menyeret Kiri dari belakang seperti penjahat jahat. Dia memaksa mulut Kiri terbuka dan mencabut pil bunuh diri yang tersembunyi di dalam gigi. Melihat itu, saya menjadi marah dan mulai melepaskan diri dari tali yang mengikat saya. Tetapi Kirie, hampir tanpa tenaga, menyuruh saya untuk tenang. Dia menjelaskan bahwa segalanya berjalan sesuai rencananya, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan saya. Saat itulah, sebuah segel sihir raksasa muncul di bawah kaki setiap orang. Perangkap yang dipasang oleh mantan siswa Negi telah diaktifkan. Segera, seluruh kelompok dipindahkan ke lokasi yang sama sekali berbeda, di mana semua mantan siswa Negi sedang menunggu. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka untuk akhirnya menjatuhkannya. Para gadis yang terangsang oleh hormon telah mengerahkan semua kekuatan mereka ke arahnya dalam serangan gabungan yang sempurna. Serangan-serangan murni, teknik unik, dan semangat persahabatan yang tak henti-hentinya. Meskipun kekuatan sihir saja tidak cukup, mereka membantu Negi untuk benar-benar merebut kembali kendali tubuhnya, untuk sesaat yang berharga. Saat itu juga, Asuna tiba dan sepenuhnya menghancurkan ilusi, membawa semua orang kembali ke bumi. Dia mendekati Negi, dan dia segera mengenalinya, membuktikan bahwa sebagian dari dirinya masih ada di sana. Sayangnya, kisah dongeng ini tidak berlangsung lama. Lifemaker dengan cepat merebut kembali kendali, dan menyatakan bahwa dia ingin mengurung diri di kamarnya. Dia mengakui kekalahan kali ini, tetapi sebelum pergi, dia menyuruh saya untuk menemuinya di puncak menara besar. Bersamaan dengan itu, dia dan para pengikutnya menghilang dalam seberkas cahaya. Ketika Jinbei dan anggota UQ Holder lainnya membantu menyelamatkan warga sipil dari kehancuran, krisis di depan mata telah berakhir. Setelah itu, kembali ke markas tersembunyi, saya mengakui perasaan saya terhadap Yukihime, dan dengan berani memintanya untuk menikah. Namun, Yukihime menolak saya, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Gadis-gadis lain, yang menguping mendengar lamaran berani ini, dan penolakannya yang malu-malu. Mereka segera mengeroyok saya, memukul saya karena berani menanyakan hal yang begitu tidak pantas. Meskipun ditolak, Yukihime diam-diam merasa bangga dengan lamaran itu, menunjukkan bahwa dia juga menginginkan potongan tota itu. Jika Anda ingin kami melanjutkan ke bagian 2 dari anime ini, silakan berkomentar di bawah ya. Sekarang, silakan tekan subscribe, like, dan bagikan video ini kepada semua teman Anda.